Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Novidia, NIM 1614000307, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait konsep implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama kita bahas adalah definisi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu kata kebijakan berasal dari bahasa Inggris, yaitu policy, yang artinya mengurus masalah atau kepentingan umum. Kata dari kebijakan pendidikan sendiri merupakan hal yang sama dengan kebijakan pemerintah di dalam bidang pendidikan, yang mana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu dari pendidikan. Selanjutnya yaitu tahapan proses dasar perumusan kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu analisis situasi. Setiap pengambil kebijakan ataupun perumus kebijakan dalam bidang pendidikan, yang pertama ia harus terlebih dahulu menganalisis segala situasi dalam segala bidang agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu membuat beberapa pilihan kebijakan. Tentu kebijakannya tidak hanya satu yang dirumuskan di sini. Dia akan merumuskan beberapa rumusan yang dianggap relevan dan bisa dipakai untuk kebijakan yang akan datang. Selanjutnya yaitu mengevaluasi pilihan kebijakan pendidikan. Setelah adanya beberapa pilihan dari rumusan kebijakan, maka selanjutnya yaitu mengevaluasi dari kebijakan itu, yang manakah yang paling pantas untuk dijadikan kebijakan pendidikan pada masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu membuat keputusan. Setelah adanya evaluasi, maka diputuskanlah yang manakah kebijakan pendidikan tersebut yang akan dipakai untuk suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya itu merencanakan penerapan. Setelah adanya keputusan, maka keputusan tersebut akan dilaksanakan. Maka perlu perencanaan yang matang untuk pelaksanaan dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu menilai dampak penerapan. Setelah adanya penerapan, maka akan dinilailah bagaimana proses dari penerapan tersebut. Apakah hal tersebut berhasil diterapkan ataupun tidak. Selanjutnya yaitu menentukan siklus kebijakan selanjutnya. Ketika suatu kebijakan membuat suatu lembaga pendidikan menjadi lebih baik, maka kemungkinan besar kebijakan tersebut akan tetap dilanjutkan untuk selanjutnya. Namun jika sebaliknya hal tersebut membuat suatu lembaga pendidikan tidak menjadi lebih baik, maka kemungkinan besar kebijakan pendidikan tersebut tidak dilanjutkan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Di sini yang pertama yaitu ada efek globalisasi, yaitu sebagaimana kita ketahui kita hidup pada zaman globalisasi yang mana semuanya serba cepat, serba instan ataupun serba modern. Jadi bidang pendidikan juga tidak terlepas dari yang namanya efek globalisasi. Pendidikan di sini sangat penting karena pendidikan juga salah satu yang menjadi daya saing di dunia global saat ini. Selanjutnya yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Di sini pemerintah juga memiliki peran vital sebagai pengambil keputusan ataupun kebijakan di dalam dunia pendidikan. Seperti contoh ketika suatu pemerintahan tersebut profesional di bidang pendidikan, maka bisa jadi suatu kebijakannya tersebut akan baik dan akan sesuai dengan dunia pendidikan. Namun jika suatu pemerintahan tidak memiliki fokus ataupun profesional di bidangnya, maka kemungkinan kebijakannya akan amburadul ataupun tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan saat ini. Begitu juga misalnya di dalam anggaran dana ataupun pengalokasian dana pendidikan itu sendiri. Ketika ada pemerintah yang namanya korupsi, maka tentu saja kegiatan proses belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat. Di sini masyarakat sebagai support dari proses belajar mengajar antara anak di rumah maupun anak di sekolah dengan guru. Makanya masyarakat dan orang tua sebagai wali memiliki peran penting dalam mendukung terjadinya proses belajar mengajar yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pengaruh guru, sekolah, dan tenaga kependidikan. Sebagai pelaksana dari ataupun implementasi dari kebijakan pendidikan pada suatu lembaga, di sini sebut sekolah, maka sekolah, guru, dan tenaga kependidikan harus selaras dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Selanjutnya, aktor pelaksana kebijakan pendidikan. Di sini yang pertama yaitu legislatif. Legislatif di sini ia adalah aktor utama dalam pengambilan kebijakan pendidikan, yaitu membuat undang-undang serta membuat peraturan terkait masalah pendidikan ini.
Contohnya adalah MPR, DPR, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu eksekutif. Sebagaimana namanya, eksekutif merupakan badan eksekusi dari undang-undang ataupun kebijakan yang telah diambil oleh lembaga legislatif. Di sini ia sebagai pelaksana dari kebijakan-kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu partai politik. Partai politik yaitu sekelompok orang yang terorganisir yang mengendalikan pemerintah agar dapat menjalankan program dengan menempatkan anggota-anggotanya pada jajaran suatu pemerintahan. Selanjutnya yaitu kelompok berkepentingan. Di sini orang tersebut mempengaruhi perumusan dari suatu kebijakan agar kelompoknya terakomodasi dengan adanya kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu ada ormas. Ormas merupakan orang-orang yang punya cita-cita bersama. Biasanya ini adalah non-politik. Mereka memiliki harapan dan aspirasi yang disampaikan kepada para pengambil keputusan ataupun perumus suatu kebijakan. Di sini contohnya adalah Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu adalah perguruan tinggi. Sebagaimana kita ketahui, perguruan tinggi adalah elit akademik yang dianggap sebagai ujung tombak dari perjuangan aspirasi masyarakat. Jadi di sini ketika adanya perumusan kebijakan sesuatu, baik itu pendidikan atau apapun, alangkah lebih baiknya jika mengikut sertakan para akademisi dari suatu perguruan tinggi, yaitu tokoh perorangan. Tokoh perorangan adalah merupakan suatu individu yang memiliki suatu peran vital atau penting di dalam suatu kebijakan, yang mana dia dapat mempengaruhi suatu kebijakan tersebut. Hal ini dapat berupa orang-orang dari kebudayaan, dari sosial, dari keagamaan, ataupun dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu jenis kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu penilaian atau evaluasi pembelajaran. Hal ini dapat berupa adanya ujian nasional ataupun ujian akhir sekolah pada akhir periode pendidikan. Selanjutnya yaitu kesejahteraan guru dan dosen. Hal ini dapat berupa insentif ataupun gaji tunjangan bagi guru ataupun dosen. Kemudian adanya bantuan dalam pelaksanaan program. Hanya berupa bantuan seperti adanya dana bantuan operasional sekolah ataupun lebih kita dikenal dengan dana BOS. Selanjutnya yaitu analisis kebijakan pendidikan dasar, kejuruan, dan perguruan tinggi. Pertama yaitu pendidikan dasar. Itu adanya pertama kewajiban belajar 9 tahun, peningkatan pembinaan pendidikan budi pekerti, selanjutnya mengajarkan berbagai pendidikan dasar. Untuk tingkat kejuruan yaitu lulusan setiap kejuruan itu dipersiapkan untuk siap kerja ke lapangan ataupun dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Adapun untuk perguruan tinggi yaitu meluluskan lulusan yang profesional di bidangnya serta dapat membuka lapangan kerja ataupun meningkatkan kualitas dan relevansi dengan berbagai stakeholder. Sekian presentasi saya pada hari ini. Atas kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.